Insyaallah kajian kita Senin pertama, ketiga, dan kelima, seandainya ada yang kelima. Nanti yang kedua dan yang keempat kita lanjut kitab yang An-Nasahul Ibad, ya, karya Imam Nawawi Al-Bantani. Ini tafsir yang ditulis oleh ulama besar Ibnu Katsir. Sebelumnya, karena ini pertemuan pertama tentang tafsir, kita akan berbicara dulu tentang siapa muallifnya, pengarangnya. Lalu bagaimana metode, ya, metode. Lalu apa karya-karya daripada Ibnu Katsir. Kemudian masuk kepada rujuk ila aqwalit tabi'in, ya, pengantar. Lalu baru muqaddimah mufidah fi awlit tafsir qabla al-Fatihah. Insyaallah berikutnya kita bahas khusus masuk Al-Fatihah. Ya, jadi yang paham dulu dari awal kita bagaimana berinteraksi dengan kitab-kitab tafsir. Alhamdulillah saya pernah ngaji kitab ini bersama Ki Haji Syaburi Amsir. Saya jadi mukri'nya. Ada juga tafsir Al-Maraghi, dulu ngaji bersama Ki Haji Munzir Tamam, ketua MUI DKI dulu. Pernah juga ngaji tafsir Sawi bersama Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, ya. Lalu di Mesir kita mengkaji tentang tafsir Safhatut Tafasir. Dan saya pernah menjadi penterjemah tafsir Tabari. Tafsir Tabari itu ada 30 jilid, kita proyek besar dulu. Saya dapat jilid ke-11 tentang Shalatul Wusta, ya. Kitab Ibnu Katsir ini katakanlah metodenya manhajnya hampir sama dengan At-Tabari. Yang At-Tabari 30 jilid kan, semuanya ditulis. Nah, Imam Ibnu Katsir lebih disaring lagi, disaring. Gitu. Tapi sama bentuknya, tafsir ayat bil ayat dan nanti baru ayat bil hadis. Nanti akan juga diangkat oleh beliau metode yang beliau akan pakai dalam pengajaran kitab Ibnu Katsir ini. Kita mulai daripada Turjamatul Muallif, ya, autobiografi atau CV-nya lah sang muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Beliau bernama Syekhul Imam Al-Alim Al-Hafidh. Udah alim, hafiz Quran. Sejak umur 11 tahun beliau sudah hafal Quran. Kemudian Al-Mu'abbad, ahli ibadah, ibadahnya kuat. Ulama itu harus kuat ibadahnya, ya. Kemudian Al-Bari', dianggap ulama yang unggul di masanya. Kemudian Imaduddin, beliau juga digelar sebagai tiangnya agama, ya. Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Daud bin Katsir bin Dar'i Al-Quraisy Al-Aslu. Beliau berketurunan usulnya kepada kaum Quraisy, ya. Ad-Dimashq. Nah, beliau tinggalnya dulu berdomisili dari daerah Damaskus. Kalau sekarang ibaratnya daerah Syria lah, ya. Asy-Syafi'i bermazhabkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi walaupun ahli tafsir, beliau tetap mazhabnya ke Imam Asy-Syafi'i, ya. Kalau kita lihat dari nanti luar biasa, setiap ulama bukan hanya menekuni satu bidang ilmu, tapi funun, ya, beberapa fan ilmu yang itu merupakan menunjukkan keahliannya, kealimannya dalam bidangnya. Kemudian ulidal Imamul Jalil Al-Hafidh bi qaryati Majdal min amali madinati Busra sanata 1700. Beliau dilahirkan di desa Majdal, ya. Desa Majdal ini berada di kawasan desa Busra, ya. Ini tempat yang sangat bersejarah. Kalau sekarang ini disebut dengan Syam, Suriah, gitu. Beliau lahir pada tahun 701 Hijriah. Berarti beliau
hampir semasa dengan Ibnu Taimiyah, dan bahkan disebutkan beliau belajar dengan Ibnu Taimiyah. Ya, ini di abad ke-7. Imam Ghazali abad ke-5. Ya. Itu kan abuhu khatiban biha. Jadi bapaknya juga seorang khatib, seorang penceramah lah, ya, seorang dai. Beliau mengajar di kota Busra itu. Kemudian bagaimana masa pertumbuhannya? Nah, ini penting. Kenapa diangkat ini? Agar kita kalau pengen sukses dalam menuntut ilmu juga naqtadi wa nata'asa, mengikuti, mencontoh metodologi orang alim. Kalau kita nggak mengadakan misalnya ya haul ulama, itu sebetulnya bukan hanya kita hadir mendoakan, bukan. Yang paling penting bagaimana manhajnya, metode, gaya hidupnya ulama itu, dari mulai cara belajarnya, ibadahnya, itu yang harus kita contoh, kita teladani. Kenapa perlu kita baca manakib ulama-ulama? Agar kita naqtadi wa nata'assa. Mungkin contoh Nabi mah ketinggian, ulama dah yang mudah, yang tiap hari kita lihat bagaimana Pak Kiai sholat, khusyuknya, hudur hatinya, sebelumnya ada ba'diyah, ada qobliyah, itu ya contoh teladan. Ya, begitu. Nasya'a bi Dimashq, ya. Beliau awalnya tumbuh besar di Damaskus. Kemudian idh qadama 'alaiha ma akhihi Asy-Syaikh Abdul Wahhab wa lahu 7 sinin. Beliau datang ke kota Damaskus itu bersama saudaranya, ya, yang bernama Syekh Abdul Wahhab. Nah, pada saat itu beliau umurnya baru 7 tahun. Ya, ini abangnya umurnya jauh bedanya. Ya. Pada tahun 706 Hijriah, ya. Wa dzalika ba'da mauti abihi sanata, dan beliau pindah ke Damaskus bersama saudaranya itu setelah kematian bapaknya. Bapaknya meninggal tahun 703 Hijriah. Jadi 3 tahun setelah bapaknya wafat baru beliau pindah ke Damaskus, ya. Yang pertama, kedua, ketiga baru mulai. Nah, bagaimana hayatuhu al-ilmiyah, kehidupan ilmiahnya? Nah, mulai beliau, ya, mencintai ilmu. Saghafa Ibnu Katsir bil ilmi mundu sighratin. Ya, Ibnu Katsir sangat gemar menuntut ilmu sejak kecil. Udah kelihatan, ya, kita kalau punya anak-anak tuh kelihatan, oh, anak saya ini rajin baca, serius belajarnya, ada kelihatan dari kecil, kelihatan, ya. Sejak kecil beliau sudah cinta ilmu. Fanasya'a muhibban lil Qur'ani wa tafsiri. Nah, kemudian beliau tumbuh cinta kepada Al-Qur'an dan kepada tafsir Al-Qur'an. Wal hadis wa hifdhihi, juga suka kepada hadis, menghafal hadis, wa ma'rifati sanadihi wa matanihi, dan mengetahui sanad hadis dan matannya. Ya, nanti kita akan lihat di sini haddatsana. Itu buku yang saya terjemahkan jilid ke-11, segitu tebalnya. Ya, hampir hafal di konteksnya. Nah, hampir sampai juga nanti. Mungkin nanti pas gitu kebanyakan kita lengkap kali ya. Karena kalau baca itu juga banyak riwayatnya. Karena ini tafsir diriwayat. Kita ilmu ada 2 kelebihan Islam. Ada riwayah, ada dirayah. Kalau riwayah itu berbulunya begitu dari mana? An sahabat, terus pulang sampai ke Nabi. Nah, itu hebatnya ilmu Islam. Enggak sembarangan runtun riwayatnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di barat hanya ada dirayah saja, ya, tanpa ada riwayat. Taib. Kemudian wa tarikhi wa riwayatihi. Beliau juga senang belajar sejarah dan perawi-perawinya. Maka beliau punya kitab Al-Bidayah wan Nihayah, itu 11 jilid banyak. Jadi ulama dulu luar biasa. Ini ada 4 jilid ini. Ya, Imam Tabari 30 jilid. Ada juga yang meringkas jadi 14 jilid disatukan itu. Satu orang, Pak. Kalau sekarang kita nulis satu buku, misalnya Salahuddin dan kawan-kawan. Ya, lihat ulama dulu benar-benar produktif, ya. Bukan hanya 1 jilid, 4 jilid ini. Dan
banyak. Nanti kita lihat bagaimana karangan-karangan beliau. Ya. Wal fiqhi wa ahkamihi. Beliau juga suka fikih dan hukum-hukumnya. Ya. Wasirati wa ahdathihi, sejarah dan peristiwa-peristiwa detail itu. Wan nahwi, ilmu nahwu alat. Hampir semuanya ulama-ulama, salah dia terakhirnya terkenal dengan ahli tasawuf, fikih, hadis, pasti beliau ya menguasai bahasa Arab, menguasai nahwu sebagai syarat mutlak. Ya, maka dikatakan kalau orang sudah pengen bicara tentang Islam, wajib dia belajar bahasa Arab. Imam Mujahid nanti disebut sering banget di sini. Beliau mengatakan la yastatil insanu fahmal Qur'ani fahman daqiqan. Seseorang tidak akan bisa menguasai Al-Qur'an dengan baik illa biqawaidiha, kecuali dengan memahami grammar bahasa Arab. Ya. Makanya saya mengajak dari masjid ini, seandainya ada pengen belajar bahasa Arab, nahwu gratis. Itu di pondok kami setiap malam Rabu sama Sabtu dari jam 8 sampai jam 9.30. Kebanyakan datang dari Bintara, Pondok Kelapa, Pulau Gadung, macam-macam itu, ya. Yang pengen memperdalam gitu ya. Taib. Wa ghairihi min sa'iril ulum, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Lidzalika aqbala ala hifdzil mutun. Oleh karena itu beliau bersungguh-sungguh menghafal matan-matan hadis, wal asanid, ya, sanad-sanad hadis, wal ilal, hadis-hadis yang ilal, ada cacat-cacatnya, ya, warijal, biografi para perawi hadis, ya. Dulu saya pernah belajar sama Profesor Dr. Agil Munawar di MUI dulu, ya. Beliau ahli itu dalam rijal hadis, cepat banget. Ya. Pada masa itu beliau melahirkan buku namanya Membumikan Sunnah. Kalau Pak Menteri Agama kita, Pak Quraish Shihab, membumikan Al-Quran. Kalau beliau membumikan As-Sunnah. Ya. Kemudian wat-tarikhi, dan juga senang mempelajari sejarah. Hatta bari'a fi dzalika, ya. Dan itu terlihat beliau lihai, mampu menguasai ilmu-ilmu itu. Wa huwa syabun, padahal kondisi masih muda. Jadi orang dulu tuh umur 15-16 udah hebat. Kalau kita kan kayaknya sekarang baru tamat SMP, Pak, ya. Mentalnya tuh belum hidup, belum jadi. Coba lihat para sahabat dikasih oleh baginda Rasul mimpin pasukan, umurnya 20 itu udah matang. Ya, mentalnya hebat. Ya. Nah, kita butuh tuh regenerasi yang begitu ya, yang matang-matang. Jadi intelektual yang matang, mutadayyin yang matang, gitu. Waqad hafidhal Qur'ana fi sinni al-hadiyata asyrata an Syaikhihi Ibnu Ghailan. Nah, beliau menghafal Al-Qur'an di umur 11 tahun bersama gurunya Ibnu Ghailan. Lihat. Jadi setiap beliau belajar sama siapa disebutin nama-namanya. Ini tradisi gitu. Seorang murid kagak boleh melupakan gurunya, nggak boleh. Keberkahan ilmu ya dari gurunya. Ada ingat baca Al-Fatihah gitu. Karena tasalsul terus gitu. Ya, keberkahan. Orang belajar itu Pak enggak ada diriwayatkan, ada dia sampai menunggu futuh dari Allah, ada sampai 70 tahun belajar. Ada 60 tahun, ada 50 tahun, ada yang setahun alim, ada gitu. Tambah, kullun ala qadrihi. Setiap orang punya kadar kemampuannya. Contoh ya, misal Pak Kiai ini ngapal Quran dalam 2 bulan tamat, habis. Kita setahun aja belum tamat. Gitu, setiap orang punya kelebihan. Makanya likulli syai'in maziyah. Kita nggak boleh menghina orang. Setiap orang pasti punya kelebihan, punya kekurangannya. Ya. Taib. Kemudian syuyukhuhu sekarang, guru-gurunya siapa aja? Oh, gurunya banyak banget ini. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 baris, setiap barisnya ada sekitar 6 nama. Oh, banyak banget. Saya sebut sedikit aja biar berkah, ya. Karena kita selalu gini,
wa bi dzikri shalihin tatanazzalur rahmah. Gitu. Ya, kenapa orang belajar hadis disebutin? Karena dengan menyebut nama orang-orang saleh akan turun rahmat itu. Ya, bapak-bapak sebutkan ada masalah apa, kirim al-fatihah untuk orang tua, untuk guru-guru, itu ada obat nantinya. Awalul Syekhin Talaq Ibnu Katsir al-ilma alaihi wa akhuhu. Pertama kali beliau belajar sama abangnya sendiri. Ya. Kamaluddin Abdul Wahhab yang wafat tahun 750. Jadi bedanya itu hampir 44 tahun. Jauh banget bedanya, ya. Tsumma tatalammada ba'da dzalika 'ala rijal ilmi al-masyhurin. Kemudian setelah itu beliau belajar lagi dengan tokoh-tokoh ulama yang terkenal pada masa itu. Belajar tafsir, hadis, ilmu tafsir, fikih, usuluddin, ya, usul fikih, sejarah, dan kepada ulama-ulama lainnya. Sebutin di sini siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, Hujjatul Islam, yang katanya kana hayatuhu min sigharihi ma'al Quran. Ibnu Taimiyah itu sejak kecil hidupnya selalu bersama Al-Quran, nggak pernah lepas. Ya. Abul Hajjaj Al-Mazi, Al-Zahabi, Syihabuddin, Abul Abbas Ahmad, terus banyak banget, Najmuddin Al-Asqalani, Jamaluddin Al-Asqalani, ya banyak. Bagaimana sekarang karya-karyanya? Karangan-karangan beliau. Ulama itu ada yang melahirkan ta'lifat, mu'allafat, karya-karya, ada yang kagak melahirkan. Ya. Kalau Imam Syadzili, beliau enggak melahirkan kitab, tapi melahirkan rijal. Maka ketika ditanya, Syekh mana karangan-karangannya? Ashabi kutubi, sahabat-sahabatku itu, murid-muridku itu adalah buku-bukuku. Ya beda. Kalau Imam Ibnu Athaillah Iskandari karena seorang dosen, nulis. Jadi ada ulama yang punya karya, ada yang kagak punya karya. Ya. Lil Hafidz Ibnu Katsir mu'allafatun iddah fi jamil majalat wa hiya katsiratun wa mutanawwiyatun wa min ahammiha. Ibnu Katsir memiliki beberapa karya-karya karangan-karangan di berbagai bidang ilmu, dan itu banyak sekali. Yang paling penting adalah satu, at-tafsiru al-masyhuru wa huwa alladhi nahnu bi sadadihi. Tafsir Ibnu Katsir yang sekarang sedang ada di depan kita, yang kita sedang kaji, ya. Bahwa min afyadi kutubit tafsir birriwayah. Dikatakan buku tafsir Ibnu Katsir merupakan kitab-kitab tafsir yang terbaik, ya, dengan berbasiskan riwayah. Ya, itu. Walau qulna annahu bimathabati tahdzibin lil kitab tafsir Jami' al-Bayan lit-Tabari. Bisa kita katakan bahwa tafsir Ibnu Katsir ini merupakan saringan-saringan, ya, daripada kitab tafsir Jami' al-Bayan al-Tabari, ya, yang terkenal dengan nama tafsir Tabari. Itu ada 30 jilid. Bayangin. Kedua, at-takmilu fi ma'rifati thiqati wa du'afa wal majahil, ya. Penyempurnaan pada mengetahui para rijalul hadis yang thiqah dan yang lemah. Ya, ada yang hafalan lemah, itu dicatat semua. Yang kuat dicatat semua. Wal majahil, yang punya kekurangan. Waqad jama'a fihi Ibnu Katsir baina kutubit tahdzib wal mizan. Beliau kena menggabungkan antara, ya, buku-buku tahdzib dan mizan. Itu disatukan oleh beliau, ya. Baik. Wa huwa 5 mujalladat fi rijal hadis, dan itu menjadi 5 jilid, ya, berbicara tentang rijalul hadis, ya, para perawi-perawi hadis yang begitu banyaknya, bayangin. Baik. Yang ketiga, Kitabul Huda was Sunan wa huwal ma'rufu bi Jamil Masanid. Buku yang berjudul Huda, petunjuk dan sunnah-sunnah, ya, dan ini dikenal dengan namanya Bijamil Masanid, kumpulan pada, ya, hadis-hadis yang besar-besar. Yang keempat, Masnadu Syaikhaini Abi Bakar wa Umar. Beliau juga menulis buku tentang Masnad, ya,
Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima, beliau juga bicara tentang Rasulullah. Imam Tirmidzi, ya kita tahu kan Imam Tirmidzi, ya itu beliau ahli hadis, tapi beliau juga seorang tokoh spiritual. Beliau punya buku Tathhirun Nufus, Tazkiyatun Nufus. Ya. Nah, ini juga, dan beliau juga menulis tentang Syama'il Muhammadiyah. Nah, ini juga beliau sama menulis judulnya Syama'ilur Rasul. Nah, kalau Syama'il Muhammadiyah ini Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dalailun nubuwwatihi wa fadailihi wa khasaisihi ma'khudun min kitabil bidayah wan nihayah. Jadi beliau mengarang buku ya Rasulullah ya dibahas secara menyeluruh, dan dalil-dalil kenabiannya, keutamaan-keutamaannya, karakteristiknya, dan itu diambil dari kitab beliau yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Ya Pak, kalau baca buku itu sejarah dari mulai Nabi Adam itu panjang, luar biasa ya. Taib. Kemudian yang keenam, Ikhtisaru Siratin Nabawiyah. Beliau juga mengarang buku sejarah Nabi ya, tapi bentuknya ikhtisar, ringkas, diringkas. Yang ketujuh, Ahaditsu Tauhid wa Raddi ala Asyirk. Beliau juga mengarang tentang kitab tauhid dan bantahan kepada syirik. Jadi ulama semuanya itu kuat dalam tauhidnya. Gitu. Kalau tauhidnya nggak kuat, itu lemah dalam menjalani kehidupannya. Ya. Sekarang saya lagi memperdalamin ilmu tauhid, teologi. Tapi caranya saya ngarang dulu. Padahal dengan saya buat monografi Imam Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani, pengarang kitab Jawharut Tauhid. Itu kan berbentuk sajak. Ada 144 bait. Nah, saya angkat setiap bait-baitnya diangkat. Nanti pada dasarnya seperti kitab tauhid sifat 20 itu. Ya, apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, ya, dan apa yang jaiz bagi Allah. Baik. Kemudian Syarhul Bukhari walam yakmilhu, ya, walam yakmilhu. Beliau juga mensarahkan kitab Bukhari, tetapi belum sempurna ini, sudah wafat duluan. Lalu yang 9, Ikhtisaru Ulumil Hadis Ibn Salah. Beliau juga meringkas ilmu-ilmu hadis kepunyaan Ibnu Salah. Yang ke-10, Kitabus Sima'. Nah, beliau juga mengarang tentang Kitabus Sima'. Ada lagu-lagu, nasyid-nasyid ya. Jadi mohon maaf, dunia Islam itu kagak kaku sama yang namanya nasyid-nasyid, lagu-lagu. Apalagi bernuansa keislaman gitu. Karena ada orang yang dikit-dikit wah haram gitu. Ya, enggak. Ketika membaca syair-syair tentang madah kepada Nabi kan itu indah kan. Tentang tazkiyatun nufus itu indah kan. Bicara tentang ilahiyat enak. Apalagi mana paham. Ya kayak bapak-bapak dah yang suka lagu Oma Irama misalnya. Kan syair-syairnya kan bagus begitu. Ya. Nah, tapi ini pakai bahasa Arab ya, zauknya. Nah, ulama punya ketika menulis buku-buku itu ada dengan dua bahasa. Ada dengan nasriyah, nasr biasa. Misalnya Rasulullah lahir pada hari Senin, bertepatan dengan tahun gajah, itu namanya nasriyah. Ada juga mengarang dengan saja. Saja. Tapi saja ini berarti perlu disarah lagi. Ini berarti udah tinggi ilmu bahasanya. Ya. Ada imam saya senang banget sama beliau itu. Beliau punya kitab Al-Asas fi Tafsir 10 jilid. Ini Asas fi Tafsir, Asas fi Sunnah. Ya Ibu Syekh Hawa. Ya, beliau murid daripada Imam Hasan Al-Banna. Jadi punya kitab juga tentang Allah, lengkap. Islam, Allah, Rasulullah. Said Hawa ya. Lalu punya kitab juga tentang pergerakan. Ada 10 jilid itu.
beda-beda judulnya. Di antaranya Thaqafatullah, Jundullahi Thaqafatan wa Akhlaqan. Tentara Allah secara thaqafah dan akhlak. Ya. Ada satu buku namanya Al-Hajiyat. Hajiyat itu buku yang kelima. Di situ berisi tentang ini rad, mengkantar orang-orang yang misalnya mengatakan misalnya hal-hal yang zikir nggak boleh bersuara, misalnya zikir nggak boleh berjamaah, gitu ya. Jadi kasus-kasus yang sekarang lagi ramai-ramainya udah selesai sebetulnya di masa itu. Tinggal baca aja, diberikan gitu ya. Taib. Kemudian Kitab Usima Zakarahu Haji Khalifatu fil Juz' Tsani min Kitab Kashfuz Zunun. Nah, kitab ini juga disebutkan dalam juz kedua dan Kitab Kashfuz Zunun. Yang ke-11 Kitabul Ahkam. Beliau menulis tentang hukum-hukum. Nah, ini bukunya katanya belum selesai ya. Dan menulisnya baru sampai bab haji. Ya, kalau Bapak-bapak ngerti apa ini ya. Ini namanya buku fikih. Buku fikih itu pembahasannya pertama tentang inian, taharah. Masuk ke bab salat, puasa, zakat, haji. Di haji panjang banget. Ada bicara juga tentang akikah, bicara tentang binatang-binatang yang boleh dibunuh, binatang yang boleh dimakan, binatang daratan, lautan. Itu semuanya tuh dari mulai tahar sampai bab haji dikatakanlah dalam fikih itu muamalah ilahiyah. Ilmu yang berkaitan dengan Allah semua. Dari situ mulai bab buyu, jual beli, baru muamalah manusia, jual beli. Nanti lagi bab munakahat, pernikahan, berinteraksi, muamalah sosial gitu ya. Artinya kalau kita belajar fikih terus ikutin, itu kita sampai belajar politik, belajar hukum, belajar gitu. Nah, kebanyakan kita belajar fikih hanya sampai di bab ubudiyah aja. Habis itu udah aja. Padahal Islam lebih luas begitu ya. Taib. Kemudian Risalatun fil Jihad. Nah, beliau juga punya buku Risalatun fil Jihad. Yang ke-13 Al-Bidayatu wan Nihaya fit Tarikh. Nah, ini kita Bidayah wan Nihaya pada sejarah. Lalu Al-Ahkam Al-Kabirah, hukum-hukum yang besar. Yang ke-15 Manaqib Asy-Syafi'i. Nah, punya manaqib autobiografi tentang Imam Asy-Syafi'i ya. Walahu mu'allafatun ukhra katsiratun lam nadhkurha li adami italah. Ya, kata mu'allif ini di sini sebutkan beliau juga memiliki sejumlah karangan-karangan yang lain sangat banyak sekali, tapi kami tidak menyebutkan semuanya agar tidak terlalu panjang ya. Kemudian zawajuhu wa waladuhu. Nah ya, pernikahan beliau dan anak beliau. Tazawwaja Ibnu Katsir Zainaba ibnata syaikhihi al-Mazni wa kanat zawjatan thayyibatan salihatan tahfadzul Qur'an al-Karimah ya. Karena beliau hafal Quran, Pak. Itu biasanya kalau pencinta Quran cari istri juga hafal Quran. Nah, ini beliau menikah dengan Zainab. Istri namanya Zainab ya. Ini anak perempuan daripada gurunya Imam Mazni, dan beliau istri yang baik, yang saleh dan hafal Quran ya. Biasanya Pak keluarga Quran itu juga melahirkan anaknya juga hafal Quran. Di pondoknya Quran terus gitu. Ya, saya nulis di sini ada pernyataan Al-Qur'anu ilajun liman kasrat al-hayatu qulubuhum. Ya. Al-Qur'an itu merupakan obat bagi orang-orang yang hatinya udah hancur dengan penatnya hidup ini. Bapak-bapak capek ngadepin masalah begitu banyaknya, baca Quran, adem insyaallah. Tenang, nyaman, ya. Tadi kita dengarkan imam baca Al-Qur'an, enak dengerinnya, ya. Coba bacanya sampai 1 Al-Baqarah. Wah. Lebih enak lagi. Tenang gitu ya. Baik. Wa qad anjaba minha waladan. Ya. Kemudian Zainab ini melahirkan seorang anak yang dikasih nama Muhammad.
tahun 759. Wa huwa yu'rafu kabihi wa jaddihi Ibnu Katsir. Dan beliau terkenal ya dengan seperti bapaknya dan kakeknya Ibnu Katsir. Wa Muhammad mislu abihi fi annahu muhadditsun hafizun. Nah, putranya ini sama seperti bapaknya. Ya, seorang muhaddis, jago hadis, hafal Quran, muarrikh, sejarawan. Ya, walakin ba'aqalu bi katsirin min waladihi. Tetapi ketenarannya enggak seperti tenar bapaknya. Ya, gitu. Bala yakadu yadhkuru ila janibihi. Wa kana lahu waladun akhar ismuhu Ahmad. Nah, putra keduanya namanya Ahmad. Muhammad dulu baru Ahmad. Ya. Saya juga kasih nama anak saya Widat Ahmad Muhammad. Ini tadi Muhammad baru Ahmad ya. Kalau Ahmad nama Nabi ya sebelum dilahirkan dengan dalil ayat daripada Nabi Allah Isa alaihissalam mimba dismuhu Ahmad ya. Wa kana lahu waladun akharun, dan beliau juga punya putra yang lain yang bernama Ahmad, lahir pada tahun 765 ya. Tapi anak yang kedua ini punya kebiasaannya yang sedikit ini. Beliau sukanya tazayya bizayyil jundi, senangnya pakai baju-baju tentara gitu. Ya, kita ingat dulu anak kita yang laki-laki ya lagi senang-senangnya itu suka baju-baju polisi, beli baju polisi, baju tentara ya, baju loreng. Ini juga dulu ya, si Ahmad ini suka pakai baju-baju tentara. Wa kana ahsanu ukhuwatihi simtan arifan bil umur ya. Beliau itu orang yang sangat baik ya, dikenal dengan segala macam apa-apa bagus dah. Wafatuhu, sekarang wafatnya beliau nih ya. Lam yakhtalib al-mu'arrikhuna fi tahdidi wafat Ibnu Katsir. Para sejarawan tidak berselisih pendapat dalam menetapkan hari wafatnya Ibnu Katsir. Faqad tufiya fi yaumil khamis as-sadis wal 20. Beliau wafat pada tanggal 26 Sya'ban min syahri Sya'ban ya. Bulan Sya'ban kata Nabi apa? Bulan yang sering dilupakan oleh umat Islam. Dia terjepit antara bulan Ramadan dan bulan Rajab ya, Sya'ban. Tahun 774 Hijriah bertepatan dengan 1373 Masehi. Nah, sekarang kita masuk ke Muqaddimah Ibnu Katsir. Mulai pengantar pendahulu Ibnu Katsir. Ini banyak banget. Saya biar nanti sampai ke bab yang saya inginkan sebelum masuk ke Al-Fatihah besok ya. Ini saya coret-coret yang penting-penting aja ya. Muqaddimah Ibnu Katsir. Qala Syekh Al-Imam Al-Awhad Al-Bari Al-Hafidh Al-Mutqin. Ini hafalannya udah mutqin banget ya. Imaduddin Abul Fida Ismail bin Khatib Abi Hafs Umar bin Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala wa radhiyallahu anhu. Ya, ini diawal dengan biasa pembukaan alhamdulillahilladzi iftataha kitabahu bilhamdi faqala. Beliau mengatakan sebagai puji bagi Allah yang telah membuka Al-Qur'annya kitabnya dengan pujian. Maka beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lalu ditambah lagi ayat berikutnya alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Lalu dikuatkan lagi dengan ayat yang lain. Banyak banget sampai wataral malaikata hafina terus. Ya, ini baru muqaddimah doang. Muqaddimahnya. Sampai baru wassalatu wassalamu baru. Pak bayangin muklimnya 1 2 hampir selembar halaman. Baru wassalatu wassalam ya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini saya mau angkat waqad a'lamuhum fihi anillahi ta'ala annahu nadabahum ila tafahumihi faqala ta'ala. Beliau mensyaratkan dalam mukaddimahnya agar kita bukan hanya membaca Al-Qur'an tapi juga kita apa? Memahami Al-Qur'an, memahami isi-isi Al-Qur'an gitu. Coba jamaah merenung, surat Al-Fatihah sudah hafal belum? Pasti hafal. Sejak kapan hafalnya? Ditanya
maknanya tahu nggak? Paham nggak? Nah, kan ini belum ya. Nah, ini ada waktu jamaah. Kan semua buku dibaca banyak banget. Ya, WhatsApp banyak banget. Ya, satu hari satu ayat lah. Apa artinya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pas kita sholat tambah khusyuk, hudur, ya, memahami makna-maknanya. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Khusyul Iman itu diantara orang syarat khusyuknya sholat juga dia memahami makna-makna ayat-ayat yang dia baca. Nah, beliau mengatakan menganjurkan untuk kita memahami Al-Qur'an. Faqala ta'ala afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah mereka merenungkan Al-Qur'an, memikirkan Al-Qur'an, ya. Kemudian ayat lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi, ya. Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu, dia penuh dengan keberkahan, liyatadabbaru, agar untuk direnungkan, dipikirkan, dipahami, ya. Insyaallah dengan kita baca tafsir ini kita memahami nanti pelan-pelan ayat-ayat dalam Al-Fatihah dan seterusnya. Waliyatadzakkara ulul albab, ya. Kemudian di ayat lain juga Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, ya. Fal wajibu 'alal ulama, katanya al-kashfu an ma'ani kalamillah. Wajib para kalangan ulama, para asatidz ini harus menyingkap, membuka, ya, tentang makna-makna kalam Allah, wa tafsir dzalik, dan tafsirnya, wa talabihi min mazannih, dan mencari terus, ya, mengkajinya, mempelajarinya, ya, wa ta'allama dzalika wa ta'limuhu, mempelajari dan mengajarkannya, ya. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, dan seterusnya. Oke. Kita pindah sekarang kepada ada sedikit lagi. Fadzammallahu ta'ala ahlal kitab qablana bi'iradihim. Beliau menekankan bahwa jangan tinggalkan Al-Qur'an. Jangan tinggalkan Al-Qur'an. Ya, beliau mengecam para ahli kitab, ya, yang sebelum kita itu mereka berpaling, agak mau belajar Al-Qur'an gitu. Mereka hanya iqbaluhum ala dunya wa jam'iha. Senangnya sama dunia aja, Al-Quran ditinggalkan. Padahal kata Nabi apa? Wa man arada dunya fa'alaihi bil Quran. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil Quran. Wa man arada huma. Barang siapa yang pengen bahagia dua-duanya, maka dengan Al-Quran. Wastighaluhum bighairi ma umiru bihi min ittiba'i kitabillah, dan dianjurkan untuk menyibukkan waktu-waktu kita untuk mengikuti Al-Quran. Fa'alaina ayyuhal muslimun anantahiya amma dzamahumullahu ta'ala bihi. Ya, dari sini kita mulai, ya, ingat kepada cacian Allah pada orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Taib. Fa fi dzikrihi ta'ala li hadhil ayah badalati qablaha tanbihun ala annahu ta'ala kama yuhyil arda ba'da mautiha. Ya, artinya kita yang mempelajari Al-Qur'an itu diungkapkan seperti apa? Allah menghidupkan bumi, ya, setelah kematiannya. Wa kadzalika yulinul quluba bil iman. Orang yang belajar Quran itu hatinya kan lembut, ya. Itu penuh dengan iman, hidayah. Setelah sebelumnya hatinya keras gara-gara dosa-dosa, wal maksiat. Jadi yang membuat hati kita keras apa? Dosa-dosa, ya. Jangan remehkan dosa-dosa walaupun kecil, karena besar kecilnya kita berdosanya sama Allah. Iringilah dengan istighfar, ya. Kemudian ahsanut turuq at-tafsir. Metodologi tafsir yang paling bagus ini dikatakan. Habis. Belum? Dikit lagi ya? Ya. Jadi ditanyakan, ada yang bertanya, "Fama ahsanut turuq tafsir?" Metode penafsiran yang bagaimana yang paling bagus? Fal jawabannya anna asahhat turuq fi dzalika yufassirul Qur'ana bil Qur'an. Ini metodenya.
menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Gitu. Ya. Fama ajmalu fi makanin fa innahu qad fusira fi mawdu'in akhar. Ya. Alangkah indahnya di satu tempat dia menafsirkan, di tempat yang lain. Fa in a'yaka fadzalika fa'alika bisunnah. Nah, baru habis itu kita tafsir ayat bil sunnah dengan hadis. Nah, nanti banyak sekali hal-hal yang bisa lagi jamaah. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Di Al-Qur'an kagak ada disebutnya salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan kagak ada kaifiatnya, kagak ada. Ya berarti perlu syarah, perlu tafsir. Itu adanya dalam sunnah. Kalau tentang salat dikatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauqut, itu ayat juga, ayat dengan ayat. Tapi caranya enggak ada. Ya. Di mana kita tahu zuhur asar maghrib? Dari Rasulullah. Waktunya kapan? Nah, waktunya Allah yang mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang mukmin waktunya tertentu. Tampil Nabi ada zuhur. Kapan waktu zuhur? Setelah matahari tergelincir, terus begitu. Nah, itu namanya tafsir ayat bis sunnah. Ya. Baik. Jadi ringkasnya begitu. Yang terbaik Al-Quran dan sunnah. Lalu kemudian wal ghaddu annaka tatlubu tafsirul Quran minhu. Fa lam tajidhu fa min sunnah. Nah, tujuannya adalah Anda menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat dengan ayat. Kalau kagak dapat, enggak ada, fa in lam tajidhu fa min sunnah. Kalau kagak ada ayat yang bisa menafsirkan lagi, maka dari sunnah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz hina ba'athahu ilal Yaman. Sebagaimana Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika Nabi mengutusnya ke negara Yaman. Bima tahkumu? Mu'adz, nanti kamu berhukum dengan apa? Apa landasan dalilnya? Qala bi kitabillah. Saya akan berhukum dengan Al-Qur'an ya Rasulullah. Kata Nabi, "Fa lam tajid?" Kalau ternyata di Al-Qur'an kagak ada, qala bi sunnati Rasulillah. Ya, dengan sunnah Rasulullah. Nanti kalau kita kan berurutan tuh, kagak ada sunnah masuk ke mana? Ijma sahabat. Terus qiyas, terus ya, masuk ke namanya pembahasan usul fikih namanya. Ya, istihsan, rasul musallah dan sebagainya. Baik. Kemudian falam tajid, kalau di sunnah Anda cari-cari yang temu-temu. Gimana tuh? Ada masalah. Ajtahid, katanya ra'yi. Aku akan beristihad dengan pendapatku. Nah, di sini fadaraba Rasulullah fi sadrihi. Nabi beginiin. Ya, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yarda Rasulullah. Wa hadzal hadis bil fanas as-sunnah. Jadi urutannya Al-Qur'an, sunnah, lalu nanti ijma sahabat, ya. Terus udah kagak ada lagi boleh ijtihad. Ya. Taib. Panjang banget. Kemudian nah ini rujuk ila aqwal tabi'in. Ya, ini penting saya angkat di sini. Artinya para mufassir ketika ingin menafsirkan Al-Qur'an itu semuanya rujuknya, referensinya kepada tabi'in. Ya, jadi enggak sembarangan, selalu merujuknya kepada tabi'in. Idza lam tajid at-tafsira fil Qur'an wala fi sunnah, ya, wala wajadtahu an as-sahabah, jika Anda tidak dapatkan tafsir dalam Al-Qur'an, di sunnah juga kagak ada, sahabat juga kagak ada, faqad raja'a katsirun minal a'immah fi dzalika ila aqwalit tabi'in. Nah, kemudian mereka semuanya merujuk kepada tabi'in. Kenapa tabi'in? Tabi'in generasi terdekat daripada sahabat. Ya. Kamu Mujahid bin Jabir, nah, seperti Imam Mujahid. Ya. Fa innahu kana ayatan fit tafsir. Ya. Kama qala Muhammad bin Ishaq haddatsana ayana, panjang udah. Kemudian sedikit lagi. Kata Imam Mujahid, ya. Ra'aitu Mujahidan sa'ala Ibnu Abbas an tafsir Quran wa ma hu alwahuhu. Qala fa yaqul lahu Ibnu Abbas uktub hatta sa'aluhu an tafsir. Jadi kalau jamaah cari-cari enggak dapat, dapat di tabiin, sudah selesai di situ.
Ya, apalagi kalau bersumber daripada Ibnu Abbas sebagai turjamatul Quran, khibratul tintanya Quran, gitu ya. Katanya, "Idza ja'aka at-tafsiru an Mujahid fahasbuk." Apabila datang penafsiran dari Imam Mujahid, cukup udah. Jangan lagi tanya yang lain, itu cukup. Nah, gitu ya. Jadi metode mentafsir Quran dari Al-Quran kemudian ke Sunnah, lalu lahir ke tabi'in. Bagaimana tafsir ra'yi? Diangkat sedikit ya. Tafsir ra'yi, ya, beliau mengatakan tinggalkan tafsir ra'yi, nggak boleh, karena dia menafsirkan menurut hawa nafsunya. Dan Nabi memberikan sinyal, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan pandangannya aja tanpa bersandar dengan Al-Quran dan hadis, au bima la ya'lamu, atau sesuatu yang dia tidak ketahui, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah tempatnya di neraka jahanam. Sudah bisa. Udah, nanti ini berarti ini muqaddimah mufidah tentang awal tafsir ke Fatihah sama Fatihah, insyaallah pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Dan pertanyaan terima kasih Pak Kiai. Ya. Waalaikumsalam. Ini tafsir itu kan banyak sekali tadi. Bapaknya tafsir kalau nggak salah itu ya tadi disampaikan juga aturan itu sampai merujuk ke tabiin kan, tapi yang lain kan nggak menceritakan sampai tabiin. Terus Imam Hussein An-Nawawi yang mengarang buku Riyadhus Shalihin Menawa. sebelum hari Ya. Kalau Imam Nawawi itu yang alagat lebih senior daripada Imam Ibnu Taimiyah, lebih utama. Ya. Setelah itu kemudian ada imam yang tafsir cara lain, yang nggak salah itu ya setelah nah ini kadang-kadang kita bingung ini Pak, yang ini perbedaannya itu mana ini kan ada tadi disampaikan ada ringkasan kemudian mohon penjelasan. Ya. Jamaah sekalian, katakanlah kalau dalam hadis itu Al-Quran jadi matannya. Kan ini Al-Quran penuh dengan ungkapan yang majaziyah, balaghiyah, perlu penafsiran. Sama seperti hadis Nabi juga sama. Makanya Imam Bukhari dan Muslim itu mengumpulkan hadis, itu syarahnya Bukhari kan sampai berjilid-jilid. Ya. Al-Quran juga sama. Al-Quran kita selembar ayat ini ya, segini. Itu kitab tafsir yang paling tipis itu kitab tafsir Jalalain. Itu hanya tafsir lafaz bil alfaz, gitu. Ya, tafsir Jalalain. Nanti ada namanya tafsir Al-Maraghi, Imam Maraghi ada 11 jilid. Ya. Tadi Imam Tabari 30 jilid. Imam Ibnu Katsir 4 jilid. Imam Nawawi Al-Bantani, imam kita, ya, ulama kebanggaan kita, Imam Nusantara, itu juga punya tafsir Munir 2 jilid. Ya. Mereka semua para ulama menafsirkan sejauh pemandangannya, keahliannya. Ada tafsir namanya tafsir Sawi. Kalau tafsir Sawi ini karena Imam Sawi ahli nahu, ahli lughah, itu pembahasannya banyak, nanti nyetirnya ke bahasan tentang lughah. Ya, di i'rab gitu. Kalau Bapak-bapak baca tafsir Sawi syarah daripada Jalalain, itu di i'rab seperti kita belajar ilmu nahu lah gitu. Tapi Ibnu Syekh Zamakhsyari tafsir balaghah beliau ahli balaghah, maka kajiannya banyak
menyentuh hal-hal balaghiyah ya. Jadi tergantung kepada ulamanya lebih fannya kemana, itu lebih mempengaruhi dalam dia menafsirkannya. Ada metodenya tadi disampaikan bahwa metodenya yang terbaik adalah ayat dengan ayat. Kalau misalnya di ayat nggak kedapatan, cari di hadis. Hadis nggak dapat, baru tabiin ya, sahabat terus begitu. Nah, itu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an. Imam Sya'rawi ya, yang mutakhirin itu juga banyak sampai 23 jilid, saya punya juga tafsirnya. Itu dari 16 surut syarat harus menguasai ilmu-ilmunya. Yang ke-16 beliau menekankan harus punya hati yang bersih, yang jernih. Ya, saya melihat tadi pagi kajian kebetulan Rasulullah itu dicuci hatinya 4 kali. Di umur 4 tahun dibelah, dibersihin. Ya, agar 4 tahun itu Nabi udah beda dengan anak-anak lain. Kata-katanya terjaga dan terpelihara. Lalu di umur 10 tahun dibersihin lagi, dibuang, ada titik hitam di hatinya. Itu haz syaitan. Maka Nabi sejak itu udah enggak tergoda lagi. Di umur 40 mau turun wahyu, kan ini Al-Qur'an kaulan tsaqilan, berat banget. Kalau hatinya kotor, itu susah untuk menghafal Quran, baca Quran, ngamal Al-Quran susah. Maka Nabi dibersihin dulu. Ya. Agar apa? Liyatahammala, agar hatinya siap menerima Quran yang begitu dahsyatnya. Diceritakan pernah tuh Al-Quran turun la ra'aitu khasyian ya, mutasaddian. Al-Quran turun di gunung. Itu gunung bergetar hancur. Al-Quran turun, Nabi lagi naik onta, itu onta langsung yarkab, langsung druk aja, nggak bergerak sampai selesai ayat. Ya, dahsyat. Maka ketika hatinya kotor, maka sulit untuk mengkaji-kaji tentang Al-Quran. Kemudian yang keempat, Nabi ketika Isra Mi'raj mendapat oleh-oleh sholat. Itu juga beliau lagi berada di sekitar Zamzam, khususnya di Hijr Ismail. Beliau ditangkap oleh malaikat, dibersihin, dadanya dicuci, ya, ditaruh situ hikmah, iman semuanya. Nah, itulah yang menjadi beliau siap naik ke atas, menembus semua langit 1, 2, 3, 4. Kan beliau sama kayak kita kan, basar, tapi dengan dibersihkan hatinya itu bisa menembus. Sama dengan kita nanti Pak. Kalau jamaah terus mengamalkan sunnah Nabi, apa sunnah Nabi? Ya bunayya in istata'ta, wahai putraku, kalau kamu mampu, walaisa fi qalbika ghishun ahadin, setiap pagi, setiap sore upayakan hatimu bersih, kagak ada rasa iri, dengki, benci sama orang lain, lakukan. Itu sunnah Nabi. Ya, kalau sudah bersih, kalau kasih ilmu, kalau kasih kasyafat, ibaratnya kalau kita ngeliat tembok ini masih terhijab dengan tembok, tapi hati-hati ulama yang bersih bisa sampai ke Baitul Arsy tembus, alam malakut tembus semuanya. Ya, digambarkan begitu. Maka Nabi pun sampai ke atas. Malaikat nggak bisa. Langkah 1 oke, 2, 3 sampai 7. Pas ke Sidratul Muntaha min baina qausain au adna, ketemu Allah nggak bisa. Muhammad, saya nggak bisa naik. Kalau saya naik, saya lah taraktu, saya akan kebakar. Di situ. Ya, beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berpesan pada jamaah, kita mengkaji Al-Qur'an juga mulailah bersihkan diri kita. Namanya zakki nafsak qabla sima. Sucikan hatimu sebelum mendengarkan ilmu. Ya, dengan selawat yang banyak, ya istighfar yang banyak, ya kalimat thayyibah. Ini bersihlah lama. Karena kita nih sekali aja dosa, satu dosa tik hitam di sini. Soda, dosa lagi terus. Ya kayak kaca nih, lama-lama kotor. Kalau kagak dibersih-bersihin, udah. Hati berkarat-berkarat jauh daripada nur dan cahaya Allah. Ya, mudah-mudahan ini hari pertama kita mengkaji Al-Qur'an, dijadikan kita semuanya orang-orang yang cinta kepada Al-Qur'an. Ya, langsung doa ya. Doa ya. Ya.
Cocok. Iya. Cocok, bagus. Karena ini tafsirnya diriwayat. Jadi menafsirkannya langsung ada dengan sandaran hadisnya. Bisa bicara tentang sholat. Mana dalilnya? Di Al-Quran kagak ada nih hadisnya. Nanti disebutin semuanya. Dirutun. Kagak kita asal-asalan main pendapat sana, pendapat sini enggak, tapi betul dituntun. Nah, ini dikatakan tafsir yang paling saringan dari semuanya. Yang kisah-kisah Israiliyat juga dibuang-buang semuanya. Ya, untuk pemula pengen ngaji ini juga bagus. Ya. Kita dapat nanti ini kisah-kisah yang banyak. Nanti kalau sudah mulai masuk ke bab Al-Fatihah khusus tentang Al-Fatihah, keutamaan Fatihah, apa dialog-dialog mana Fatihah di situ, iya karena na'budu terus begitu. Ya. Taib. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a qulubina wa humuma ahzanina bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma razuqna al-Qur'ana tilawatan wa hifdhan wa tadabburan wa tafakkuran wa tatbiqan wa amalan. Allahumma ja'alna al-Qur'ana yamshi bainan nas. Allahumma ja'al al-Qur'ana imaman wa dalilan lana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah nanti saya mungkin enggak lama.